Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Kali ini dari Mbak Nur di Jeddah, Saudi nih. Mbak Nur ini seorang TKW ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmati setiap sholawat, dan ada juga jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku teman-teman, kalian bisa cari di Gramedia atau kalian bisa beli ke admin atau ke Shopee. Nanti kalian klik aja linknya di deskripsi box. Buat yang tinggal di luar negeri atau buat Mbak Nur kalau mau beli bukunya karena jauh di Saudi ya, buat teman-teman yang di luar negeri kalian bisa beli e-booknya aja ya, nanti klik aja linknya di deskripsi box nih. Insya Allah kedua buku ini bisa nambah semangat dalam bersolawat. Apakah harus punya keduanya? Ya sebenarnya nggak harus dan nggak wajib juga, tapi kalau kalian pengen semangat ya dua-duanya kalau bisa ya. Dan buat teman-teman, kalau kalian mau kirim testimoni, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara ngirimnya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang pengen punya tasbih secantik ini namanya tasbih Iqibla. Belinya di mana? Di mm.official1. Cari di Instagramnya mm.official1 atau kalian bisa klik link di deskripsi box. Di bawah video ini kan ada kayak bacaan gitu, bisa dibaca tuh. Kalian klik. Nanti kalian akan nemuin tuh kalau mau beli tasbih kliknya apa, kalau mau beli buku kliknya di mana gitu. Nanti ada. Ya, kisah kali ini dari Mbak Nur di Jeddah, Saudi. Mbak Nur ini bekerja ya sebagai TKW di Jeddah. Tapi kalau aslinya mah asli Karawang katanya. Mbak Nur juga bilang sering banget nontonin YouTube-nya aku di sela-sela kesibukannya dalam bekerja. Makasih ya Mbak Nur sering nontonin aku, ya Allah, seneng ditonton dari Jeddah, Masya Allah. Nah, Mbak Nur nih cerita nih teman-teman, pada suatu hari temennya ya, kita sebut aja nama temennya si Mbak Tri ya, kita panggil aja Tri atau Mbak Tri. Mbak Tri nginep di kosannya Mbak Nur saat lagi libur kerja. Nginep tuh dia. Kemudian mereka sama-sama pesen kerudung online. Belinya yang di Indonesia. Harganya satunya 65 real. Nah, si Mbak Tri ini pakai duitnya Mbak Nur dulu gitu loh, 65 real. Tiba-tiba ketika si Mbak Tri ini nginep di tempatnya Mbak Nur ya, temannya Mbak Nur ini nginep, Mbak Tri ini sakit teman-teman, tiba-tiba sesak napas, minta diantarlah ke rumah sakit. Bolak-balik ke rumah sakit dan ke tempat kosan itu ongkos taksinya 50 real, pakai duitnya Mbak Nur. Kemudian masih lagi ngambil HP dulu, ngambil cash HP atau beli cash HP gitu ya. Itu harganya 10 real tuh, lagi-lagi Mbak Tri pinjam dulu duitnya Mbak Nur. Mbak Nur sih baik banget ya, udah di tempatnya diinepin, dipinjemin duit dulu, udah tuh. Kemudian si Mbak Tri ini bilang, total hutangku ke kamu jadi 100 real ya, padahal total hutangnya itu gak 100 real, coba kalian hitung. 65 65 tuh yang jilbab, ditambah 10-nya itu yang cash HP, kemudian yang ketiga ongkos bolak-balik ke rumah sakit itu kan 50 real. Total berapa tuh? 50 tambah 60 125 real teman-teman. Nah, temennya Mbak Nur ini, si Mbak Tri ini bilang, Nur, jadi utangku 100 real ya sama kamu, aku utang dulu ya, nanti bulan depan gajian aku bayar.
Oke deh, padahal di hatinya Mbak Nur tuh, aduh kan utangmu 125, 65 real jilbab ditambah ongkos taksi 50 real ditambah 10 real cash HP. Kok dihitungnya 100 real doang ya? Harusnya Mbak Nur juga ngomong, jangan gak enakan tuh. Gimana nih orang-orang gak enakan? Sama sih, aku juga tipe orang yang gak enakan. Kalau gak enakan kan jadinya begini tuh, ya kan? Orang utangnya 125 real, itu 25 realnya kemana? Dikorupsiin, ya kan? Nah, akhirnya sebulan berlalu. Mbak Nur udah pasti nunggu dong janjinya temennya nih buat bayar utang. Tiba-tiba belum ditagih, temennya Mbak Nur ini udah ngomong duluan telepon. Nur, aku bayar utangnya bulan depan ya. Maaf ya, sabar ya Nur, gak cukup uangnya. Oke, gak apa-apa. Artinya 1 bulan berlalu, ya kan? Artinya yang janjinya 1 bulan jadi 2 bulan. Udah di bulan kedua ngutang nih, belum ditagih, ngomong lagi nih temennya, Nur maaf ya, ternyata nggak bisa lagi aku bayar utang 100 real ke kamu. Oke, ternyata di bulan ketiga, ya artinya kan udah ngutang yang ketiga bulan nih, waktunya bayar nih, udah gajian lagi, ngubungin lagi tuh temennya Mbak Nur, Nur maaf ya, kamu masih harus sabar lagi, uangnya belum cukup buat bayar utang. Mbak Nur cuman bilang, gitu dong, udah males gitu ya, karena kan ya gimana ya teman-teman, namanya juga dijanjiin ya kan. Akhirnya karena Mbak Nur kesel, Mbak Nur juga sedih dan juga pastinya kecewa, ngadunya sama Allah. Mbak Nur bilang ke Allah, tapi sebelumnya ya sholat asar. Jadi waktu itu dia bilang, aku sholat asar Mbak. Habis sholat asar dengan dalam keadaan sedih dan kecewa pastinya ya, karena temennya PHP doang buat bayar utang. Udah utangnya 125, dihitungnya cuma 100, dibayarnya lama banget lagi gitu kan. Nah, Mbak Nur ini sholat asar, habis sholat asar sholawatan. Habis sholawatan nyenderan tuh gitu ya, nyenderan ke tembok, terus ngomong curhat ke Allah. Ya Allah, makasih nerapin loa. Jadi sholawat sambil nerapin loa. Teman-teman yang nggak tahu loa itu law of attraction ya teman-teman. Tapi kalau masih bingung lagi law of attraction itu apa, hukum tarik-menarik itu apa, yang lebih gampangnya, intinya yang paling gampang deh buat kita yang bingung, yang ribet, bingung buat mikir, berprasangka baik sama Allah, berpikir yang positif. Maka mulut kita nih hati-hati kalau ngomong, karena setiap ucapan kita yang keluar dari mulut kita tuh jadi doa. Jadi mesti hati-hati banget, makanya ucapkanlah yang baik. Dan Allah selalu bilang, aku mengikuti prasangka hambaku, ya kan? Allah mengikuti prasangka hambanya, maka kita selalu berprasangka baik dan itulah yang akan terjadi. Ya, kalau kita berprasangka buruk, ya nauzubillah, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, balik lagi ke kisahnya Mbak Nur ngomong, ngebatin gitu ya sambil curhat, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau udah ngasih rezeki buat temanku Sitri. Walaupun dia cuma ngitungnya 100 real, padahal utangnya 125 real, nggak apa-apa ya Allah, makasih. Akhirnya dia dapat rezeki dan dia ingat bayar utang sama aku. Masya Allah teman-teman, selang 1 jam, habis Mbak Nur itu curhat sama Allah, tiba-tiba temennya nelpon. Nur, aku bayar utang ya yang 100 real ya, lunas ya, aku jadi bayar utang. Padahal 1 jam sebelumnya nyuruh Mbak Nur sabar, tak tahu dibayar. Masya Allah, the power of salawat. Ya, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jadi buat teman-teman yang pada punya doa, ya, yang pada punya keinginan, kalian udah sholawatan banyak, udah berani sholat, terus mesti apa lagi? Teman-teman mesti ikhlas, ya, pasrah, dan teman-teman mesti berprasangka baik sama Allah. Jangan mikirnya kayaknya nggak mungkin deh, gimana caranya, dari mana caranya, gimana. Jangan seperti itu, karena Allah itu bisa ngelakuin apa aja teman-teman. Hal-hal yang rasanya nggak mungkin, nggak masuk logika, bagi Allah mah semuanya mungkin. Mbak Nur cerita lagi, terus Mbak, aku juga pernah Mbak ngomong yang jelek dari mulut aku. Jadi Mbak Nur ini pernah ngucap, ya Allah, enak kali ya kalau nganggur di Indonesia, enak kali ya kalau nganggur. Beneran jadi nganggur, gak lanjut kerjanya, berhenti kerja. Mana di tanah orang, mana di Saudi tuh, di Jeddah mbaknya nganggur, hampir 3 bulan loh nganggur ya teman-teman. Akhirnya mbaknya ngerubah lagi tuh. Iya ya, mbaknya ingat sama masalah utang temennya itu. Akhirnya mulai lagi nerapin loa, tetap sholawatan ya teman-teman, sambil nerapin loa, sambil berprasangka baik. Setiap hari gitu, hampir setiap hari, sering banget Mbak Nur ini ngomong, ya Allah, terima kasih ya Allah,
Akhirnya aku dapat pekerjaan, pekerjaannya enak, gajinya gede, cukup buat kebutuhanku, makasih ya Allah. Dan gak lama ya teman-teman, 1 minggu kemudian setelah Mbak Nur terus mengucapkan kalimat positif, terus berprasangka baik sama Allah, padahal itu belum terjadi. Dan gak tahu gimana caranya, bener-bener Mbak Nur bilang, aku bener-bener memusatkan pikiran aku ngomong begitu sama Allah seolah-olah itu udah terjadi, padahal belum terjadi. Makasih ya Allah, akhirnya aku udah kerja. Akhirnya aku kerja lagi di tempatnya yang enak, kerjaannya ya Allah, gajinya juga gede ya Allah. Makasih ya Allah. Dan beneran 1 minggu kemudian Mbaknya kerja. Dan Mbak Nur bilang, kerjaan yang sekarang nggak terlalu sibuk, jadi punya banyak waktu buat ibadah, buat zikir, buat sholawatan, buat sholat. Masya Allah. Ditambah lagi gajinya gede. Masya Allah, the power of sholawat. Udah 2 bulanan Mbak Nur kerja. Sekarang jatuhnya udah 3 bulanan karena kirim testimoni ke aku cerita ini di bulan Agustus teman-teman. Itu katanya udah 2 bulan, berarti ini udah September, udah 3 bulan tuh kerja di sana. Masya Allah, begitu dahsyatnya kekuatan omongan. Makanya kita kalau bisa ngomongnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, ngucapnya yang baik-baik. Karena sering dengar kan kalian, ucapan adalah doa. Allah juga nyuruh kita untuk berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Yakin nih teman-teman masih mau berprasangka buruk terus sama Allah? Kenapa doaku belum dikabul? Apakah Allah tidak sayang sama aku? Kenapa Allah nggak adil sama aku? Kenapa aku diuji? Kenapa hidupku susah? Kenapa aku susah terus? Ya susah terus nantinya. Ya coba berusaha untuk kita, walaupun berat ya teman-teman, di kondisi kita lagi banyak utang, banyak masalah, tagihan sana sini, caci maki dari sana sini, terus kita memaksa diri kita untuk makasih ya Allah akhirnya utangku lunas. Emang gak mudah, tapi cobalah untuk mengucapkan teman-teman. Akan ada energi yang berbeda dalam yang kita rasakan ketika kita mengucapkan itu. Sambil baca sholawat ya, sholawatnya apa aja terserah. Misalnya kalian baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, sambil kalian bayangin utang kalian lunas, sallallahu ala Muhammad, makasih ya Allah, utangku lunas, sallallahu ala Muhammad. Kalian lagi bayar utang tuh. Sambil kalian bayangin, kalian salaman sama orang yang ngutangin kalian, atau kalian salaman sama, misalnya kalian ngutang di bank sama orang banknya, lunas utang kalian. Kalian salaman sama kolektor atau apapun tempat kalian berhutang, tempat kalian kredit, kalian salaman lunas. Kalian bayangin teman-teman. Dan insya Allah itulah yang akan terjadi. Teruslah berprasangka baik. Dan itu nggak hanya di hal uang, nggak hal di pekerjaan aja ya teman-teman. Nah teman-teman yang lagi pada nganggur, coba deh kalian bayangin, makasih ya Allah, sambil ditulis. Kalau perlu, kalau ditulis namanya metode scripting. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya aku bisa dapat pekerjaan. Terima kasih ya Allah, sekarang aku bekerja di tempat yang enak, yang sesuai keinginanku, gajinya besar, bisa bantu orang tua. Tulis. Kalau misalnya males nulis, kalau aku sih memang tipe yang agak-agak males ya untuk nulis gitu kan, nggak sempat juga waktunya. Kalau aku lebih ke aku bayangin, aku pikirin, aku bayangin, terima kasih aku ucapin teman-teman, aku ucapkan ya Allah, makasih ya Allah, akhirnya aku bisa punya penghasilan sekian sekian sekian. Dan masya Allah itu terwujud teman-teman. Dan jangan ditungguin ya, mana nih ya, jangan gitu. Ucapin aja, sekedar ucapan gitu loh teman-teman. Ngucapin, daripada kita ngedumel, ya Allah kenapa hidupku susah, kenapa hidupnya enak. Kita banding-bandingin lagi, diri kita sama orang lain. Padahal kita nggak tahu orang itu juga udah ngalamin ujian yang berat, lebih berat dari kita. Teman-teman, mereka nih yang kelihatannya hidupnya enak, bisa jadi mereka sedang menutupi kesedihan mereka, kekecewaan mereka, kesusahan hidup mereka. Atau bisa jadi mereka yang kelihatannya hidupnya enak, ya, memang enak alhamdulillah, tapi mereka sudah melalui ujian yang sangat berat, yang mungkin kalau kita yang ngejalanin ujiannya mereka itu, kita nggak bisa. Jadi semua orang memang diuji. Jangan selalu melihat keindahan, kebahagiaan orang lain aja. Kan kita nggak tahu di balik itu semua mereka sudah melalui apa aja, ya kan? Nah sekarang nih kita lagi diuji kesedihan, kekecewaan. Teman-teman lagi diuji kesedihan, kekecewaan, masalah yang berat. Sebentar lagi kamu bisa seperti mereka yang kelihatannya sekarang di mata kamu bahagia, hidupnya enak.
hidupnya kayak nggak punya masalah. Kamu akan merasakan itu. Kapan? Ketika kamu sudah ikhlas dengan keadaan hari ini, ikhlas dengan takdir kamu, ya. Kemudian kamu juga udah pasrah dengan hasilnya, terus berprasangka baik sama Allah, ya. Selalu bersyukur, itu bentar lagi tuh. Akan sampai kok. Badai itu pasti berlalu, teman-teman. Kita nggak selalu susah. Ada waktunya kita bahagia. Nah, kalau kita bahagia juga nggak selalu bahagia. Ada waktunya kita sedih lagi. Akan begitu terus sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan ya, semoga Mbak Nur bisa diijabah segera doa-doa lainnya. Yang namanya kerja di luar negeri, seenak-enaknya kerja di luar negeri, sebanyak apapun gajinya, tetap pastinya pengen pulang ya, deket keluarga, udah pasti. Kita doain semoga Mbak Nur bisa segera dekat dengan keluarganya, kumpul lagi sama keluarganya dalam keadaan yang bahagia, sehat, utangnya lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Yang punya utang, utangnya lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.